Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Untuk pelajaran kita hari ini yaitu pelajaran akidah akhlak, yaitu memahami husnuzon, pengendalian diri, dan suuzon. Langsung saja ya. Oh ya, sebelum pembelajaran dimulai, saya akan mengabsen satu persatu dari kalian. Saya panggil yang pertama, Ersa. Hadir, Bu. Lutfi. Lutfi hadir? Hadir. Alhamdulillah. Maya? Hadir. Siska? Hadir. Siska hadir? Elisa? Hadir. Ya, langsung saja. Yang pertama kita akan memahami tentang husnuzon. Husnuzon itu berprasangka baik, yakni berasal dari kata Arab yaitu husnu yang artinya baik dan zan yang artinya prasangka. Jadi prasangka baik atau positive thinking dalam terminologi Islam dikenal dengan istilah husnuzon. Nah, istilah husnuzon itu adalah sikap orang yang selalu berpikir positif terhadap apa yang telah diperbuat oleh orang lain. Lawan kata dari sifat ini adalah berburuk sangka, yaitu suuzon. Nah, suuzon ini yaitu menyangka orang lain melakukan hal-hal buruk tanpa adanya bukti yang benar. Prasangka baik adalah sifat yang sangat penting untuk dimiliki oleh setiap orang yang beriman. Sebaliknya, prasangka buruk adalah sifat yang harus dijauhi dan dihindari. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang pengendalian diri atau dalam bahasa Arabnya mujahadah an-nafs. Pengendalian diri atau kontrol diri, mujahadah an-nafs adalah menahan diri dari segala perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain, seperti sifat serakah atau tamak. Dalam literatur Islam, pengendalian diri dikenal dengan istilah as-saum atau puasa. Nah, puasa itu kan adalah salah satu sarana mengendalikan diri. Hal tersebut berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, wahai golongan pemuda, barang siapa dari antaramu mampu menikah, hendaklah dia nikah. Yang demikian itu amat menundukkan pandangan dan amat memelihara kehormatan. Tetapi barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah dia puasa, karena puasa itu menahan nafsu baginya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi jelaslah bahwa pengendalian diri diperlukan oleh setiap manusia agar dirinya terjaga dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kita akan membahas tentang persaudaraan, yaitu ukhuwah. Ukhuwah dalam Islam dimaksudkan bukan sebatas hubungan kekerabatan karena faktor keturunan, tetapi yang dimaksud dengan persaudaraan dalam Islam adalah persaudaraan yang diikat oleh tali akidah sesama muslim dan persaudaraan karena fungsi kemanusiaan sesama manusia makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua persaudaraan tersebut sangat jelas dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansor, serta menjalin hubungan persaudaraan dengan suku-suku yang tidak seiman dan melakukan kerjasama dengan mereka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari
Anak-anak, silakan. Ada yang belum jelas? Apa sudah jelas? Saya, Bu. Ya, silakan Elisa. Bagaimana cara kita husnudon kepada orang yang jahat kepada kita? Langsung saya jawab ya. Oh ya, Bu. Jadi gini, jika ada orang yang berbuat jahat kepada kita, itu ya kita jangan berbuat jahat juga kepada dia. Kalau dia berbuat jahat kepada kita, sebaiknya kita berbuat baik. Jadi tidak semua kejahatan itu dibalas dengan kejahatan, karena semua kejahatan itu pasti juga ada timbal baliknya kan. Nah, cara kita gimana? Ya cara kita harus bersikap baik kepadanya, karena manfaatnya juga kita peroleh sendiri. Seperti kita menjadi pribadi yang positif, mengasah kemampuan emosional. Jadi seperti itu. Sudah jelas? Ya, Bu, terima kasih. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Sudah jelas? Apa ada yang masih ganjal? Ya, silakan. Siska. Bagaimana cara mengendalikan diri ketika sedang marah? Langsung saya jawab ya. Gini, tidak semua orang pandai untuk menguasai emosinya. Tidak semua orang dapat mengendalikan diri ketika marah. Ada yang langsung meledak-ledak saat marah, ada yang dia diam dan tersenyum, ada juga yang menghadapi situasinya itu dengan tenang. Nah, secara tidak langsung, orang yang berbuat jahat itu membantu kita mengasah kemampuan mengelola emosi. Jadi, ketika kita marah, kita harus tenang. Kita juga harus berpikir, oh, kalau saya marah itu nanti dampaknya gini. Jadi, kita harus ngontrol lah emosi kita. Nah, ada cara lain juga. Ada 3. Yang pertama, kita buang pikiran yang buruk-buruk tentang orang itu. Misalkan kita marah sama orang itu, oh dia lo sering gini-gini ke saya, tapi kalau saya marah terus ke dia, nanti dia bakal ngajak berantem gitu. Jadi kita harus buang pikiran buruk. Yang kedua, kita harus hindari langsung meluapkan reaksi buruk. Nah, biasanya kalau udah marah kan main tangan tuh. Nah, kita hindari main tangan atau yang menyebabkan kekerasan-kekerasan, jadi seperti itu. Yang ketiga, kita harus juga sabar, lapang dada. Nah, jadi seperti itu. Mungkin ada yang kurang jelas? Sudah jelas? Gimana, Siska? Ya, sudah. Ya. Mungkin ada lagi yang belum jelas dari pembelajaran kita pada pagi hari ini? Sudah jelas, Bu. Maya, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu, sudah mengerti. Jika tidak ada yang perlu dipertanyakan lagi dan sudah jelas semuanya, saya ingin menutup forum kita pada pagi hari ini ya. Sudah tidak ada yang dipertanyakan lagi? Sudah jelas? Sudah. Baik. Sudah, Bu. Mari kita tutup forum pada pagi hari ini dengan bacaan khitamul majlis. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya.